Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Novi Indrayati. Bagaimana kabarnya semuanya? Masih sehat dan semangat ya untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar pengelolaan MAS untuk kelas 12 UPW. Materinya yaitu dari tadi 311, menganalisis lokasi pameran. Apakah sudah siap belajar semuanya? Pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ananda nanti diharapkan dapat merinci lokasi pameran dengan teliti. Yang kedua, menganalisis lokasi pameran dengan tepat. Yang ketiga, memeriksa lokasi dan kebutuhan pameran dengan baik. Dan yang keempat adalah mengecek layout pameran dengan penuh tanggung jawab. Mari kita. Nah, pernahkah Ananda mengunjungi pameran? Masih ingat di mana lokasinya? Apakah lokasinya mudah dijangkau? Dan apakah lokasinya tersebut baik menurut Ananda? Baik. Bagaimana cara menentukan lokasi pameran yang terbaik? Di materi ini kita akan bahas lebih dalam mengenai lokasi pameran, baik secara definisi maupun prosedur. Yang pertama, kita akan memahami apa itu lokasi pameran. Oke. Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 348 tahun 2014, lokasi pameran atau venue adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya sebuah event. Jadi, dengan kata lain, venue adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan MAS seperti pameran, konvensi, seminar, hiburan, dan kompetisi olahraga. Nah, bagaimana penentuan lokasi pameran? Yang pertama, lokasi pameran itu diharapkan strategis. Strategisnya bagaimana? Itu mudah dicapai dari dan ke bandar udara atau terminal atau stasiun. Kemudian berdekatan dengan hotel-hotel tempat peserta atau delegasi menginap, terletak di pusat kota, dekat dengan kantor pemerintahan, dan tidak jauh dari pusat perbelanjaan. Jadi, jika peserta atau delegasi ataupun pengunjung itu akan mudah untuk menuju lokasi pameran. Nah, selanjutnya, dalam perencanaan lokasi, penyelenggara perlu mengetahui persyaratan kebutuhan, peralatan, dan kelengkapan lokasi maupun tempat diselenggarakan. Hal tersebut berupa ruang lingkup yang sangat luas, meliputi wujud fisik bangunan, pusat konvensi, balai sidang, atau hotel yang komprehensif. Hal ini juga berupa perangkat keras, meliputi perlengkapan kesekretariatan, peralatan persidangan, perangkat dekorasi, ruang sidang, sistem suara dan lampu, perlengkapan pembicara, proyektor, layar, audiovisual, dan lain-lain. Selain perangkat keras tersebut, sangat penting adanya perangkat lunak, yaitu sumber daya manusia dan pelayanan profesional dalam bidang masing-masing. Sangat penting bagi para perancang dalam penentuan lokasi yaitu mengetahui keinginan yang punya event atau yang hendak menyelenggarakan acara.
Kemudian selanjutnya adalah macam-macam venue. Yang pertama, residential venue. Apa itu? Residential venue adalah venue yang menyediakan akomodasi plus fasilitas konvensi dan meeting. Contohnya, city center hotel, resort, dan hotel pinggiran kota, hotel bintang 4 atau hotel bintang 5, motel, dan lain-lain. Yang kedua, non-residential venue, yaitu venue yang hanya menyediakan fasilitas konvensi dan meeting, termasuk pameran, gedung teater, arena-arena, dan stadion. Gedung konvensi yang dibangun dan pusat pameran ini didesain untuk dapat mengakomodasi orang dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya venue ini menyediakan ruang-ruang besar yang didesain untuk sidang paripurna. Ruang yang cocok untuk pameran-pameran adalah trade show, meeting rooms yang bermacam-macam, kemudian ada tempat istirahat, pusat-pusat bisnis, ruang kantor, dan administrasi. Yang ketiga adalah special venue. Special venue yaitu venue yang di dalamnya terdapat tempat-tempat atraksi seperti gedung bersejarah, museum, kebun binatang, petunjuk dan gambaran atau landmark dan ikon suatu daerah atau suatu kota, serta tempat-tempat olahraga. Contohnya, mungkin Ananda sudah tahu semuanya dengan gambar ini. Ini adalah ikon dari kota Sydney, yaitu Opera House Sydney. Begini salah satu contoh di dalamnya. Tempat ini menawarkan ruang-ruang penyelenggaraan dengan kapasitas tempat duduk total 5.000 orang. Ada juga restorannya, kemudian fasilitas yang modern, kemudian ada juga reservasi untuk tur keliling kawasan, dan juga paket-paket untuk menonton pertunjukan. Keren ya. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah memilih lokasi pameran? Yang pertama, kita menganalisis dulu spesifikasi venue dan lokasi kegiatan. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengidentifikasi konteks dan jenis kegiatan. Contohnya, kegiatannya itu berupa meeting atau insentif travel, conference, exhibition, impresaria, special event, dan lain-lain. Hal ini terkait dengan sifat dan jenis kegiatan itu sehubungan dengan jumlah ruangannya, kemudian fasilitasnya, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu melakukan analisis spesifikasi venue yang berhubungan dengan jumlah atau kapasitas ruangan, fasilitas venue, teknologi, peralatan, K3, special entrance, loading dock, parkir, dan lain-lain. Baru yang ketiga kita menetapkan syarat spesifikasi venue dan lokasi. Ini bisa kita gunakan atau kita buat pedomannya itu dari kerangka acuan kerja, kemudian RPF atau request for proposal, dan lain-lain. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan informasi tentang venue dan lokasi kegiatan.
Nah, caranya yang pertama mencari informasi. Informasi yang dibutuhkan itu terkait dengan venue dan lokasi kegiatan. Ini meliputi aksesibilitas, jumlah ruangan, fasilitas, teknologi, peralatan, K3, special entrance, kemudian loading dock, parkir, food and beverage, dan lain-lain. Kemudian kita menetapkan alternatif venue dan lokasi kegiatan. Nah, ini misalnya kegiatan kita indoor atau outdoor, kemudian harus sesuai dengan pedoman dan spesifikasi yang dimiliki. Langkah selanjutnya itu mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Informasi bisa kita dapatkan dari website, meeting planner, brosur, majalah, tourism board, kemudian biro konvensi, bisa juga dari asosiasi di bidang industri pariwisata, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu menjalin komunikasi dengan cara menghubungi sumber-sumber informasi terkait venue dan lokasi kegiatan. Oke, langkah yang ketiga yaitu melakukan site inspection. Yang pertama caranya mengidentifikasi faktor-faktor yang penting seperti aksesibilitas, jumlah ruangan, kapasitas ruangan, fasilitas, peralatan, K3, dan lain-lain. Selanjutnya, kita menyiapkan checklist dan alat lain yang dibutuhkan. Misalnya ini, kita butuh kamera, kemudian alat ukur, atau kebutuhan event yang lainnya. Selanjutnya, menyusun checklist dan alat yang dibutuhkan tadi, dan mengidentifikasi pihak-pihak terkait dengan site inspection. Misalnya dengan pengelola venue, teknisi venue, petugas keamanan, food and beverage, chef untuk menu, room division, dan lain-lain. Kemudian kita menghubungi pihak-pihak yang terkait yang sudah kita tentukan tadi ya. Dan yang selanjutnya, site inspection ini dilakukan secara menyeluruh menggunakan checklist yang telah disiapkan. Ini adalah contoh inspection checklist. Jadi di sini dalam checklist ini apa saja yang dibutuhkan, kita buat list, kemudian nanti saat inspection itu kita checklist mana yang sudah dipenuhi dan mana yang belum. Itu akan segera kita ketahui. Nah, langkah yang keempat yaitu menetapkan venue dan lokasi kegiatan. Setelah tiga langkah tadi sudah dilaksanakan, kita akan menetapkan venue dan lokasi. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama itu memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait alternatif venue dan lokasi kegiatan melalui berbagai sumber tadi, dan juga tergantung dari pelaksanaan site inspection. Kemudian menganalisis kelemahan dan kebutuhan, juga kelebihannya. Setelah tadi kebutuhannya dianalisis sudah, kemudian kelemahan dan kelebihannya ya. Kelemahan dan kelebihan dianalisis, misalnya kita memiliki beberapa alternatif lokasi, ada 2 atau 3. Nah, kita analisis dulu kelemahan dan kelebihannya. Selanjutnya, setelah semuanya kita diskusikan, kemudian ada proses pertimbangan di dalam tim, kita akan memilih venue.
Jadi memilih ini tidak kita sendiri yang memilih, tapi dengan proses pertimbangan dan diskusi dengan tim. Dan yang terakhir baru kita bisa menetapkan venue dan lokasi kegiatan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan boleh ya, tanyakan langsung ke saya atau boleh ke grup WA, boleh juga sampaikan di kolom komentar, silahkan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.